Selamat pagi, Shalom. Akan saya bacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 23 Mei 2021. Romawi 1, Riyoyo unduh-unduh. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa hari ini kita mengadakan Riyoyo unduh-unduh bersamaan dengan ibadah Pentakosta. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang telah menyiapkan persembahan Riyoyo unduh-unduh, bisa memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Romawi 2, lowongan pekerjaan. PKBM Kidsland Penagirin, sebuah sekolah program kesetaraan berbasis musik, membutuhkan tenaga mentor dengan kualifikasi seperti yang tercantum di dalam flyer yang ditempelkan di papan pengumuman gereja. Bagi warga jemaat yang berminat, bisa memasukkan lamaran ke alamat yang tercantum di pengumuman. Romawi 3, pendadaran sentralisasi. Sakramen Perjamuan Kudus akan diadakan pada hari Minggu 13 Juni 2021. Pendadaran akan diadakan pada ibadah Minggu 6 Juni 2021 pada jam ibadah pagi, siang, dan sore. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus, harap mempersiapkan diri dan membawa beras untuk warga Rimatan, serta ada tambahan persembahan. Romawi 4, pencoblosan calon majelis baru. Pencoblosan calon majelis baru periode 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 di ibadah pagi, siang, dan sore. Harap menjadikan perhatian. Romawi 5, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Minggu 16 Mei 2021, ibadah jam 6.30 sebanyak 108 jemaat, jam 9 sebanyak 86 jemaat, jam 17 sebanyak 72 jemaat. Total jemaat yang hadir pada Minggu 16 Mei 2021 yaitu sebanyak 266 jemaat. Di berita gereja Minggu 23 Mei 2021, ibadah jam 6.30 sebanyak 84 jemaat, pukul 9 sebanyak 75 jemaat, dan pukul 17 sebanyak 73 jemaat. Total jemaat yang hadir sebanyak 232 jemaat. Romawi 6, persembahan Minggu 16 Mei 2021. 1. Persembahan kotak putih sejumlah Rp1.759.000. 2. Persembahan kotak merah sejumlah Rp1.529.000. 3. Persembahan ibadah kenaikan Tuhan Yesus sebanyak Rp1.253.000. 4. Persembahan bulanan dan operasional sejumlah Rp750.000. 5. Persembahan janji iman sebanyak Rp850.000. 6. Persembahan perpuluhan sebanyak Rp250.000. 7. Rebon sebanyak Rp40.000. 8. Riyoyo unduh-unduh sebanyak Rp410.000. 9. Persembahan untuk komisi anak sebanyak Rp50.000. 10. Persembahan untuk komisi pendidikan sebanyak Rp200.000. Romawi 7, yang menghantarkan firman Tuhan pada hari ini beliau Bapak Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi majelis gereja seusai ibadah.
Demikian berita gereja Gerasi Debres tanggal 23 Mei 2021. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Marilah kita bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari di mana kita merayakan turunnya Roh Kudus dan Rioyo Unduh-unduh. Sekaligus hari yang mengingatkan kita akan kuat kuasa Tuhan menyertai orang percaya di segala zaman. Oleh karena itu, biarlah dalam hidup kita selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dalam hidupmu engkau beroleh sukacita. Beribadalah kepada Allah, sebab janjinya selalu dinyatakannya bagi kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena kasih setianya yang besar yang memberikan rohnya untuk menghibur bagi kita. Mari dengan bangkit berdiri kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Ibadah Pentakosta dan perayaan Rioyo Unduh-unduh ini kita awali dengan satu pengakuan bahwa Allah yang penuh kuasa memampukan kita meneruskan karya-karyanya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia dengan penuh kegembiraan dan sukacita merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Kita bersekutu untuk memperingati dan menghayati karya Roh Kudus yang memberi keberanian dan hikmat untuk bersaksi. Roh Kudus yang membangkitkan semangat dan memperbaharui kehidupan, karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan
baik di bumi maupun di sorga. Selamat merayakan Pentakosta dan selamat merayakan Rioyo Unduh-Unduh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan segala kerendahan hati kita nyatakan pengakuan dosa kita secara litani. Datanglah ya Roh Kudus, dengarkanlah seruan doa kami. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Berikanlah kemampuan pada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Amin.
Jemaat Sandang baik berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa pada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di depan Allah. Dengarkanlah nas pemberitaan anugerah Allah dalam Mazmur 103 ayat 8-11 demikian. Tuhan ada penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas diri kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Di hari yang penuh sukacita dan kebahagiaan, di hari perayaan Pentakosta dan Riyaya Unduh-Unduh hari ini, kami sebagian warga jemaat GK Jinjebres rindu dan menanti-nantikan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah dalam kesempatan ibadah hari ini. Kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pembaca kitab, mari kita membuka dari Injil Yohanes 14. Kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kita baca bergantian, saat yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku ayat yang genap. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, Tuhan Allah berfirman demikian. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal saat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan sabda Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Pandang kanan kirinya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah pesta Pentakosta. Pesta ini memiliki 3 arti. Arti yang pertama adalah hari Pentakosta sebagai hari raya panen, atau dikenal dengan istilah Riyaya Unduh-unduh, yang mengingatkan bahwa Allah telah memberikan berkat yang melimpah kepada umat-Nya sebagai bukti pemeliharaan Allah kepada umat-Nya. Di hari itulah umat bersyukur kepada Allah. Arti yang kedua, hari Pentakosta adalah hari turunnya Taurat kepada umat Allah. Dan arti yang ketiga, seperti yang kita ketahui dari bacaan Kisah Para Rasul dan bacaan-bacaan yang lain, Pentakosta adalah hari pencurahan atau turunnya Roh Kudus. Sesuai dengan nubuat dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta berdasarkan Alkitab membuktikan bahwa Roh Kudus tidak dapat dikuasai, diatur, diperintah, dan dikendalikan oleh manusia. Sebaliknya, Roh Kuduslah yang punya otoritas menguasai, mendorong, mengendalikan, dan mengubah cara pandang, pemahaman sikap, perasaan, dan tindakan manusia yang menerima kuasanya. Jadi Roh Kudus punya otoritas untuk mengendalikan, untuk mendorong, untuk menguasai kehidupan manusia. Sebagai bukti yang nyata, kita tahu para murid yang sebelumnya takut dan menutup diri, akhirnya tampil berdiri di depan khalayak ramai. Mereka yang sebelumnya diam tak bersuara, kini tampil sebagai saksi bagi banyak orang dan dari berbagai suku bangsa. Kita tahu ketika peristiwa turunnya Roh Kudus dalam tanda seperti lidah api, Roh Kudus hadir untuk menerangi, menghangatkan, serta menggelurakan semangat orang-orang yang dipenuhinya. Roh Kudus sanggup mengubah orang yang takut menjadi berani. Namun sekali lagi, tidak semua orang yang berani itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Seseorang bisa saja menjadi berani karena ambisi, berani karena memiliki banyak dukungan, berani karena diiming-imingi hadiah yang menarik,
ataupun berani melawan karena situasi yang mendesak. Perbedaan ini dapat terlihat dengan jelas pada dampak dari tindakan yang dilakukan oleh manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada satu janji Tuhan yang diberikan di dalam Injil Matius 28 ayat 20. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Janji Tuhan ini mengandung dua hal penting. Yang pertama, menyatakan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Memberikan kita penyertaan dalam mengarungi, dalam persiarahan, dalam kehidupan ini. Ia ada, hadir, dan menyertai kehidupan kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak berkesudahan, berlaku setiap waktu, sepanjang masa, bahkan dikatakan dengan jelas sampai pada akhir zaman. Oleh karenanya dalam perayaan, dalam peringatan peristiwa Pentakosta, janji Tuhan digenapi. Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga dalam Allah Tritunggal, hadir dan menyertai kehidupan kita. Penggenapan ini menegaskan bahwa Ia adalah Sang Immanuel. Ia juga adalah Allah yang setia. Ia setia menyertai kita dan setia menggenapi janji-janjinya kepada kita umatnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang sekaligus menyapa kita, memperkenalkan dengan jelas siapa pribadi Roh Kudus itu dalam kehidupan orang percaya. Dalam bacaan kita dikatakan Roh Kudus hadir menyertai sebagai penolong dan penghibur. Sebagai penolong artinya Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Ketika berada dalam kesulitan, ketika dalam pergumulan, ketika dalam kesesakan, Dia hadir menolong, memberikan satu penyertaan pada kita masing-masing pribadi. Sebagai penghibur, artinya Roh Kudus hadir sebagai sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita. Kita sadar sebagai manusia yang lemah, manusia yang terbatas, ketika diperhadapkan dengan situasi yang ada, dengan suasana yang ada, kadang-kadang kita ini lemah, ngelukru, tidak ada daya. Maka Roh Kudus hadir memberikan penguatan, memberikan penghiburan, sehingga kita mampu bangkit kembali, berdaya kembali untuk melakukan pelayanan, melakukan aktivitas kegiatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut dengan istilah parakletos. Istilah ini mengandung banyak arti. Parakletos berarti Roh Kudus hadir, hidup dalam hidup kita sebagai pendamping, pembimbing, pendorong, penguat, pembela, pengantara. Nah, semuanya itu menegaskan fungsi dan peran Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur dalam hidup kita. Catatan Alkitab menunjukkan sebelumnya para murid dihantui ketakutan, kebimbangan, dan rasa tidak percaya diri.
Ketika mereka diperlengkapi dan ditolongi Roh Kudus, mereka ada satu keberanian, ada satu keyakinan. Mereka sudah mulai pede, percaya diri, tampil di muka umum, di hadapan banyak orang untuk bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan Allah. Maka sejak itu, sejak peristiwa Pentakosta, para murid bersaksi dan memberitakan Injil dengan pertolongan Roh Kudus. Maka dengan demikian, pada perayaan Pentakosta dan sekaligus Rioyo Unduh-Unduh hari ini, jujur, masing-masing kita pernah mengalami yang namanya ketakutan. Jujur, dalam kehidupan ini kita pernah mengalami yang namanya kecemasan. Namun peristiwa Pentakosta mengingatkan kita, kepada kita sekalian, bahwa Allah Bapa mengaruniakan Roh yang kudus untuk melengkapi, untuk menolong masing-masing pribadi menyongsong hidup, menyongsong segala sesuatu yang kita hadapi. Keberanian yang kita peroleh dari keyakinan Roh itu menjadi bukti. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kalau kita mengatakan kita tidak sendirian. Kita tidak sebagai yatim piatu, tetapi Allah mengutus Parakletos, Roh Kudus, yang akan menolong, yang akan menghibur kita. Sehingga kita punya keberanian, punya semangat, punya antusias dalam menjalani kehidupan ini, meskipun di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah situasi yang sulit, jangan pernah berkecil hati. Roh Kudus akan memampukan kita, menolong kita, memberkati kita. Bahkan Dia tinggal dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus memberikan semangat. Roh Kudus memberikan pengharapan kepada masing-masing kita. Selamat Pentakosta dan selamat merayakan Rioyo Unduh-Unduh. Tuhan memberkati. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini.
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita menyatukan hati dalam doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Satu sukacita besar yang boleh kami rasakan saat ini ya Bapa. Di dalam kami menghayati, di dalam kami mengingat peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Sungguh kami diberkati, kami dikuatkan, karena Roh Kudus berkenan tinggal dalam hati kami masing-masing pribadi, menjamah kami, menguatkan kami, menghibur kami dalam segala situasi, kondisi, keadaan kami masing-masing pribadi. Biarlah dengan Roh-Mu yang kudus itu, kami masing-masing pribadi punya semangat, punya harapan dalam kami melayani Engkau, dalam kami beraktivitas, dalam kami berkehidupan, berkeluarga, berumah tangga. Allah memberkati kami masing-masing pribadi. Roh-Mu terus bekerja, kuasa-Mu nyata, dan kami rindu mengalami masing-masing pribadi. Kami bersyukur Tuhan, terlebih di ibadah hari ini juga, Engkau memperkenankan kami masing-masing turut merasakan bagaimana Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah, dan kami nyatakan, kami wujudkan dalam ibadah Rioyo Unduh-Unduh. Tuhan, berkat-Mu terus mengalir dan mengalir dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, dalam bentuk apapun, dalam bentuk materi, dalam kehidupan rohani kami merasakan banyak berkat, banyak anugerah yang Kau nyatakan kepada kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Darnon Jabres 6, Ibu Darwati Jabres 7, Bapak Sigit Jabres 8, Bapak Ibu Suroso Jabres 12, Bapak Lumbini Jabres 12, Bapak Sarjon Jabres 13, Ibu Prabowo Jabres 13, Ibu Parmi Selamat Jabres 13, Saudari Erlina Jabres 14. Kiranya dalam peristiwa Pentakosta hari ini,
dalam sakit penyakit yang mereka alami, mereka mendapatkan berkat tersendiri. Zaman Tuhan, kuasa Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Mereka punya pengharapan, mereka punya kekuatan, mereka punya satu keyakinan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Bapa untuk gerejamu GKJ Pres ini. Dalam segenap tugas pelayanan di tahun 2021, Allah yang mencukupkan, Allah yang melengkapi, Allah yang memberkati. Berkati juga untuk proses pemilihan calon majelis untuk 3 tahun ke depan. Hamba-hambamu yang sudah menyediakan diri berkati, bila keluarga, anak, dan jemaat memberikan dukungan untuk kerinduan mereka, untuk hati mereka yang sudah menyiapkan diri untuk ambil bagian dalam pelayanan. Berkati Tuhan untuk kami semua, umat-Mu, di tengah-tengah situasi pandemi ini tetap punya hati untuk bersekutu, saling menguatkan, saling mendukung satu yang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama. Berkati anak kami yang sedang studi Tuhan, Engkau berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab, sehingga anak-anak-Mu dimampukan untuk menggapai meraih cita-cita mereka dan terang kasih Kristus. Berkati anak-anak pula yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami terus berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami Tuhan. Engkau berikan kemampuan kepada pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik melalui penerapan protokol kesehatan, melalui vaksin massal. Tuhan berkati apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan berhasil guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan mampukan masing-masing pribadi memberikan perhatian, mendukung kebijakan pemerintah, dan semuanya boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terlebih ya Bapa, secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu, warga GKJ Pres. Engkau berikan perlindungan, Engkau berikan imun, Engkau berikan kekuatan untuk menangkal, untuk menghadapi virus corona ini, dan senantiasa berharap akan kasih kuasa Tuhan. Allah Bapa Surgawi, bila perayaan Pentakosta dan Rindu hari ini menjadi berkat tersendiri bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu, GKJ Pres ini, meskipun di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah situasi pandemi ini, kami terus percaya Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memberkati kami, Roh Kudus senantiasa bersama dengan kami, tinggal dalam hati kami masing-masing. Ilah Bapa, dan seluruh sahabat kami yang kami pinta, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah naik ke surga dan telah mengutus penolong, Parakletos, untuk menyertai kami di hari-hari yang kami lalui di hidup di dunia ini, dalam penyertaan kasih anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apapun pekerjaan dan karya kita diajak untuk mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Tanpa pertolongan dan kemurahan Tuhan, mustahil kerja kita menghasilkan berkat bagi diri kita, keluarga, dan sesama. Ucapan syukur persembahan Rioyo Unduh-Unduh dan persembahan mingguan ini menjadi tanda anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus, serta tanda syukur keyakinan umat akan sabda Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Kita telah mengumpulkan persembahan Rioyo Unduh-Unduh dan persembahan syukur mingguan.
dan kita telah memasukkan dalam kotak persembahan di depan pintu gereja. Saat ini kita mau menyatakan bersama-sama dengan menyanyikan nyanyian pengucapan syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 264, bait pertama dan kedua. Kita masuk dalam prosesi unduh-unduh. Perwakilan warga jemaat GKJ Jebres akan membawa simbolis hasil bumi ke altar gereja. Kita pujikan kembali bait yang kedua. Persembahan rio unduh-unduh dan persembahan lainnya dalam doa. Mari saya antarkan. Allah Bapa dalam surga, saat ini kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah Pentakosta dan ibadah rio unduh-unduh. Kami juga mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh beliau, Pendeta Suwarto. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa tinggal di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, dan selalu menuntun dalam setiap kehidupan kami. Allah yang penuh kasih, dengan penuh sukacita, kami telah mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki, baik itu persembahan rio unduh-unduh, persembahan syukur mingguan, bulanan operasional, perpuluhan, istimewa, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan,
Dan kami mau serahkan persembahan ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana pelayanan dalam setiap komisi, kelompok, dan di gereja-Mu GKJ Jebres ini. Untuk hamba-Mu yang telah kami serahkan untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati baik beliau berserta keluarganya Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini dan akan pulang menuju ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai perjalanan kami dan juga aktivitas kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar pada kami doa Bapa kami. lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang Tuhan kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat sedang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Apinya berkobar
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan kesungguhan hati dalam untaian kata dan nada. Roh Kudus memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Saudara-saudara, terimalah pengutusan dari Tuhan Yesus Kristus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau jemaat ingin berkenan nanti melelang persembahan unduh-unduh, bisa menghubungi Saudari Nining dan Ibu Aan. Untuk lelang sepeda motor, kalau ada yang berkenan bisa menghubungi Pak Yani Agung dan Pak Babang Wijayanto. Ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Kita akhiri ibadah dengan menaikkan pujian nyanyi Kidung Baru 104 bait yang keempat.